Oke, pertemuan kita tentang pertemuan 2 ini tentang galat ya. Seperti saya pernah singgung pada pertemuan satu, galat adalah sesuatu yang berbeda hasil perhitungannya. Dalam bahasa sederhana adalah selisih perhitungan ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan saya pernah singgung juga bahwa galat itu kalau kita menggunakan metode numerik maka galat itu akan selalu muncul. Oke, saya mengambil mengutip dari Jim Rohn, janganlah mengharapkan semuanya bisa terjadi, lebih mudah berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Oke, kita berbicara tentang konsep galat atau error. Seperti telah dijelaskan sebelumnya teman-teman ya minggu lalu, penyelesaian suatu persamaan matematik dengan pendekatan atau perhitungan numerik pasti akan memberikan nilai perkiraan ya atau aproksimasi yang mendekati nilai sebenarnya atau nilai eksak. Sehingga dalam penyelesaian numerik, oke ada yang masuk lagi nih. Ya, sehingga dalam penyelesaian numerik terdapat kesalahan atau perbedaan atau error atau galat terhadap nilai sebenarnya. Ya, saya katakan pernah ya minggu lalu bahwa kenapa bisa muncul galat gitu ya. Kenapa harus menggunakan metode numerik kalau ada galat ini? Galat kan bisa muncul karena apa? Eh, Nilai apa ya pembulatan ya teman-teman ya. Lalu karena kita gunakan numerik adalah supaya perhitungan-perhitungan yang kompleks. Galat pada suatu perhitungan numerik adalah selisih antara nilai sebenarnya yang dicari ya dengan nilai pendekatan atau yang didapat. Sehingga galat adalah nilai sebenarnya dikurang nilai pendekatan teman-teman, di mana nilai sebenarnya dikurang nilai pendekatan adalah nilai mutlak. Artinya tidak ada nilai negatif di situ. Gitu ya. Sekali galat adalah nilai mutlak dari nilai sebenarnya dikurang nilai pendekatan. Kalau ada yang bertanya bisa langsung saja nanti diinterupsi. Ada 3 bentuk kesalahan dalam metode numerik ini atau dalam galat ini. Yang pertama adalah kesalahan bawaan atau inherent error. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua adalah kesalahan pembulatan atau translation error. Ini yang saya katakan pada saat kita melakukan pembulatan ternyata pembulatannya nggak tepat gitu. Yang ketiga adalah kesalahan pemotongan, run of error. Oke, kita akan bahas dari nomor 1 dulu. Kesalahan bawaan itu seperti apa sih? Kesalahan bawaan adalah kesalahan dari nilai data. Kesalahan tersebut bisa terjadi karena kekeliruan dalam menyalin datanya teman-teman. Datanya harusnya 4,2 ternyata salah 4,3 atau 4,4. Atau salah membaca skala. Kita nggak pintar baca skala 1:100. 100 ini apa gitu ya, 1 ini apa gitu. Atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Oke. Contoh kesalahan dalam pengukuran kecepatan aliran sungai. Tidak semua orang handal dalam mengukur aliran sungai. Mungkin tinggi gedung pencakar langit seperti gambar ini ya teman-teman ya, pojok kanan bawah ini. Nah ini. Oke, ini yang dicari T-nya di sini. Ini mungkin saja terjadi salah ukur atau terjadi selisih antara perhitungan dengan nilai sebenarnya. Ini dengan menggunakan apa? Mungkin dengan mencari tinggi pada segitiga gitu ya, menjadi rumus Pitagoras dan seterusnya. Oke, yang kedua adalah kesalahan pembulatan. Ini yang sering terjadi teman-teman. Kesalahan pembulatan terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir. Ya, kesalahan ini terjadi apabila bilangan perkiraan digunakan untuk menggantikan bilangan eksak. Oke, suatu bilangan dibulatkan pada posisi ke n, artinya berapa digit di belakang koma, dengan membuat semua angka di sebelah kanan dari posisi tersebut sama dengan 0. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh teman-teman. Ini yang selalu sering terjadi. Ya sudahlah, misalnya ini ya contohnya ya. Pi adalah 22/7. Ya, untuk mencari yang berhubungan dengan lingkaran kita butuhkan yang namanya pi. Jika pi yang kita kenal adalah ini teman-teman ya, atau ini adalah 3,14 gitu, maka bisa terlihat berapa banyak kesalahan di dalam, atau bukan kesalahan, artinya berapa banyak selisihnya.
Seharusnya 22/7 itulah 3,1428571. Akhirnya di matematik muncullah 3,14 pi itu 22/7. Sebenarnya bukan 3,14 tapi ini teman-teman. Nah ini ya terjadi kesalahan pembulatan. Akibatnya apa? Terjadi salah hitung atau menjadi galak. Oke, next. Aturan pembulatan. Ya, tadi kesalahan pembulatan, sekarang aturannya bagaimana? Pada saat kita melakukan pembulatan. Oke ya, perhatikan nih. Jika bilangan yang dibuang kurang dari setengah satuan. Oke ya. Dari bilangan ke n, maka angka ke n itu adalah tetap, tidak berubah. Contohnya gini, 29,63243 ini yang akan kita bulatkan ya, dibulatkan menjadi 29,63. Ini betul nggak sih gitu. Nah yang maksud dengan kurang dari setengah, teman-teman, ini kan pemotongannya 2 digit ya, 29,63. Artinya kita membutuhkan 2 digit di belakang koma. Ternyata kita motongnya 29,63. Aturan yang mana? Aturan nomor 1 ini. Kurang dari setengah. Artinya mana yang kurang dari setengah? Yang ini teman-teman, yang 3 ini. Ya. Setengah itu apa sih? 5 teman-teman. Ya. 5 ke bawah dan 5 ke atas. Itu yang dengan tengah-setengah satuan. Karena kita mau ngambil 2 digit, maka kita mengambil yang 3 ini kan. Yang 3 ini. 3 ini. Maka kita lihat. Si 3 ini kurang dari setengah satuan. Maka angka ke n tetap tidak berubah, artinya dia 3 tetap 3 teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak teman-teman? Berarti Pak, ini Ya. sama Pak, berarti itu ngambilnya dari yang 2 angka di belakang koma gitu, harus di situ? Tidak juga, tergantung kebutuhan. Contoh ini 29,63, artinya kita mengambil 2 digit di belakang koma. Berarti yang kita ambil adalah angka yang nomor 2 di belakang komanya. Bagaimana kalau misalnya kita ngambil 29 ya, 29, kita ambil 3 digit ya, 6, 3, 2 gitu ya. Maka si 2 ini kan kurang dari setengah. Artinya kurang dari 5 teman-teman. Kalau kurang dari 5, maka tetap dia angkanya adalah 2. Seperti itu. Masih bingung nggak? Kalau misalkan angka yang 29-nya cuma 1 angka gimana Pak? Satu Sama angka tetap yang ini. 2 ambil. Kayak misalkan cuma 9,63243 gitu. 63, 2963243. Akan 9,2, nggak pakai 29 Pak, nggak ada 20-nya gitu. Cuma 9,63243 gitu. misalnya nih 2-nya nggak ada gitu ya. Ya gitu. Ya Itu tetap gimana aja. Pak? Yang berpengaruh kan 2 yang digit di belakang koma. Yang di depan kan nggak ngaruh. Jadi misalnya 9,63. Ya karena 3-nya ini kita mengambil 2 digit, tetap saja lihat yang 3 ini di atas 5 atau di bawah 5. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak, kita mau lagi. tanya, Ah, kalau misalnya kan ini cuma ada kurang sama lebih ya Pak. ya. Kalau misalnya setengah 5, gimana tuh Pak? Oke, kita lihat di sini nanti ya. Itu ada aturan yang ketiga ya. Oh, boleh Oke Pak. ya. Ini sampai sini aman ya teman-teman ya. Pokoknya lihat, kita mengambil 2 digit belakang koma, 3 digit di belakang koma, 4 digit ke belakang koma. Lihat yang ini, aturan nomor 1. Ada aturan yang berikutnya, aturan kedua. Jika bilangan yang dibuang lebih dari setengah satuan dari bilangan ke n, artinya dia lebih dari 5 teman-teman, maka angka ke n dinaikkan 1 tingkat. Contoh 81,9773. Kita mau buat seperti ini, kita bulatkan jadi 2 digit di belakang koma gitu ya. 81-nya tidak bermasalah, jadi 81 ambil, 9-nya diambil. Lihat, karena kita akan motong di sini teman-teman ya. 7 ini kan lebih dari 5 ya teman-teman ya. Iya kan? Karena, Betul Pak. ya, karena sebenarnya 7 ini dari 5, akhirnya dia dinaikkan 1 tingkat teman-teman. Jadi 81,98 yang seharusnya 81,97. Tapi kalau misalnya 81,92, maka tetap 81,92.
Tetapi kalau misalnya 81,95 maka jadi 81,6. Naikkan satu tingkat. 8 ini dari mana? Nah ini, dari 7 ini gitu loh. Bukan 7 yang di belakangnya teman-teman ya, dinaikkan satu tingkat, 81,98. Sampai sini aman? Jadi kalau di bawah 5, Pak mau nanya lagi Pak. oke. Kalau misalnya cuma diambil satu angka tuh yang 9, Oke. kan itu yang satu angka di belakang koma ya Pak? Ya, Itu tuh jadi 81,10 apa 82 Pak? kalau 81,10 jadi turun nilainya. Jadi 82. Jadi 82 ya? Ya, karena ini kan naik. Berarti bulatan Ya, 0 ini. 9 tuh naik ya? Ya, 9 jadi 0 ya. Sebenarnya kan bukan jadi 0, jadi 10 ya. Ya, Jadi 10. 10, 0 di sini, satunya pindah jadi ditambahkan ke sini jadi 82. Jadi 0,0-nya nggak ada gitu. Gitu ya. Ada lagi yang tanyakan? Nah, tadi ada pertanyaan teman-teman, bagaimana kalau pas 5? Oke, kita lihat aturan yang ketiga. Jika bilangan yang dibuang tepat setengah satuan, artinya 5 teman-teman, maka angka yang ke n tetap tidak berubah jika angka tersebut adalah bilangan genap. Ini beda nih, kalau 5 ada ganjil dan genap teman-teman. Contoh 48,45 ya. Kita akan ambil satu digit di belakang koma. 48,45 berarti dibulatkan menjadi berapa? 48,4. Kenapa tetap 4? Ini genap teman-teman. Ya. 4 ini bilangan genap. Oke, ini genap. Berarti 5 ini kan seharusnya naik ya, tambah 1 ya. Jadi seharusnya dia bukan ditambah 1,5 ke sini teman-teman. Bukan 5 ini jadi 48,5, bukan seperti itu. Dia tetap 48,4 walaupun ini 5. Kenapa? Karena ini bilangan genap. Nah, gitu. Sekarang berbeda kalau dia bilangan ganjil. Kita punya 46,35. Ini ganjil nih teman-teman nih. 3 ini ganjil. Ya, 3 ini ganjil. Maka dibulatkan dari satu desimal dibulatkan menjadi 46,4. Kenapa? Yang 3 ini ditambahkan 1. Kenapa? Dia bilangan ganjil dan ini 5 lebih daripada 1. Ini adalah lebih dari setengah satuan. Paham nggak teman-teman? Pak. Yuk. Kumaha? Yang tanyakan? Itu tuh dibulatkannya gara-gara contohnya tuh cuma 2 angka di belakang koma Pak. Betul. Bagaimana kalau gini misalnya kan ya, 46, 3, 5 gitu. Ini kita ambil misalnya jadi 2 digit ya, 2 digit di belakang koma ya, yang kita ambil seperti ini. Ini, jadi apa nih? Jawabannya dia apa? Ini udah pasti 46. Koma berapa? 46,4. 4,35 Pak. No. 46 3 berapa? 35. Bukan 35, 36. 36. Kan 5 di sini sekarang. Oh iya. Ya kan? Ini ganjil, yang ini ganjil. Ini lebih daripada 5 atau sama dengan 5. Maka isi 5 ini kan dijadi ke sini. Nah, gitu. Jadi 46,36. Kalau ini 2 digit gitu loh, teman-teman. Bisa dipahami nggak? Kalau ini berapa nih? 46,354. 2 digit ambil belakang koma teman-teman, jadi berapa nih? 46, koma berapa? 46,4 Pak. 46,4. 46,35. 46,35. Tetap.
Kenapa tetap? Ini kan 4 di bawah satuan, teman-teman. Jadi dia tetap saja 35. Gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di sini 36, koma berapa nih? 5 berapa sini jadinya? 46, berapa? 36, 37 atau 36 atau 37? Ya, 37, Pak. 36. Karena ini kan bilangan genap. Lihat aturan ini, teman-teman. Nah, ini. Jika angkanya adalah bilangan genap nih. Nah, kan nggak berubah. Gitu ya. Berarti aturannya juga berlaku sama di depan koma gitu, Pak. Iya. Jadi tempat yang motongnya di mana? Di situ, teman-teman. Ya. Mau 1 digit, mau 2 digit, mau 3 digit, hitung saja digit ketiga, digit kedua, atau digit pertama di belakang koma itu. Karena tergantung dari berapa digit angka yang akan diambil di belakangnya. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Nah, ini Tidak, Pak. oke. Ada lagi? Atau mau lanjut? Lanjut, Pak, lanjut. Oke, bilangan yang dibulatkan, teman-teman, ini disebut dengan teliti sampai dengan n angka signifikan. Apa yang dimaksud dengan angka signifikan? Kita lihat slide ini. Ya. Angka signifikan atau angka penting merupakan banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Angka bukan 0, ya, angka selain 0 selalu signifikan. 0 bisa signifikan, bisa tidak, teman-teman. Tapi angka bukan 0 selalu signifikan. Contoh, 845 ini bilangan bulat memiliki 3 angka signifikan, ya. Berarti apa signifikannya? 8, 4, dan 5. Dan 1,234 memiliki 4 signifikan. Kenapa? Walaupun ini bilangan desimal, tetapi dia bukan 0. Berarti 1,234 ini adalah 4, mempunyai 4 angka signifikan. Oke, sampai sini nomor 1. Saya ingin tanyakan dulu nggak? Pokoknya semua angka yang bukan 0 itu angka signifikan, teman-teman. Misalnya gini juga 2,43717 misalnya gitu ya. Nah, ini berapa angka signifikannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti adalah 6 angka signifikan karena semua angka bukan 0. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana? Semua angka 0 di antara angka signifikan, sekali lagi, di antara angka signifikan adalah angka signifikan. Saya katakan bahwa angka 0 bisa signifikan, bisa tidak, teman-teman. Sekali lagi ya, 0 ini bisa signifikan, bisa tidak. Dia tidak signifikan, ya. Oke, sekali kita yang bahas yang signifikan dulu. Angka 0, kalau dia angka yang signifikan, maka dia harus ada di antara angka yang signifikan. Contoh, 606 ini 0. Kan dikatakan angka 0 bukan 0 selalu signifikan, tapi semua angka 0 bisa dua kategori, signifikan atau tidak. Tetapi kalau dia signifikan, jika 0 ini berada di antara angka yang signifikan, berarti yang di antara bukan 0. 606 berapa memiliki 3 angka signifikan? Ya 3. 6, 0, dan 6. Atau 606. Sekali lagi, 0 ini diapit oleh angka yang bukan 0, teman-teman. Contoh lagi, 40,501. Berapa angka signifikannya? 5. Walaupun ada dua angka 0 di sini, karena 0-nya ada di antara 4 dan ada di antara 5 dan 1. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya 0 diapitlah dengan angka bukan 0. Itu pasti merupakan angka signifikan. Sekarang kita lihat, kalau dia bukan signifikan, 0 di kiri dari digit tidak 0, pertama tidak signifikan. Contoh mana, teman-teman?
Contohnya 0,08 mengandung satu angka signifikan yang mana hanya 8 saja. Karena yang 02 ini, 1 dan ini tidak diapit oleh angka bukan 0. Paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Kalau Pak. ini gimana nih? 70,08. Ini berapa angka signifikannya? 4. 3 Pak, 3. 3 atau 4? 4. 4 ya. Kan si nolnya diapit sama angka yang bukan 0. Apit 7 dan diapit 8 kan? Oh, iya iya. Ya kan? Ngerti Pak. Oke. Sekarang kita lihat. Ini ya pokoknya dia ada pokoknya di sebelah kiri angka yang signifikan, nih sebelah kiri, ini sebelah kiri, itu bukan angka signifikan, teman-teman. 0 di kiri dari digit yang tidak 0. Itu pasti angka tidak signifikan. Contoh yang nomor 3 ini berapa yang signifikannya ini saja? 3, 4 dan 9. Karena yang 0 semua ini tidak diapit. Nah, kalau misalnya di sini ada angka 1, maka jadi berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 signifikan. Tapi karena ini nggak ada satunya, 0, berarti ini semua bukan angka signifikan. Aman ya? Aman, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Jumlah angka penting ditentukan dengan memulai dengan angka bukan 0 paling kiri. Contoh. Ya, sebenarnya angka penting itu sama dengan angka signifikan seperti ya. Ini saya katakan lagi, 0 sini bukan angka signifikan, coret saja karena di sebelah kiri dan tidak ada lagi angka signifikan di sebelah kirinya lagi. Untuk bilangan yang tidak mengandung koma desimal, 00 di belakang, yaitu 00 setelah digit tidak 0, mungkin signifikan, mungkin juga tidak. Oke ya. Jadi 400 cm memiliki satu angka signifikan. Angka 4 saja. Mungkin bisa 2 angka signifikan, bisa 40, atau 3 signifikan, 400 teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, ini dikatakan yang tidak mengandung koma desimal. Tidak mengandung koma desimal, tapi nolnya di sebelah kanan. Ini kan 400 bukan desimal, artinya 400 ini bisa dipecah, di split menjadi 3. Mungkin bisa menjadi 4, satu angka signifikan kalau dia hanya 4 saja, atau 40, 2 angka signifikan kalau angkanya 40, dan 3 signifikan kalau angkanya 400. Ini berlaku hanya untuk tidak desimal. Ya, seperti itu. Oke, ntar. Oke ya. Yang ketiga, bentuk kesalahan pemotongan teman-teman nih. Tadi kan pembulatan, sekarang pemotongan. Kesalahan pemotongan terjadi karena tidak dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur yang matematik yang benar. Sebagai contoh nih, suatu proses yang tak terhingga diganti dengan proses hingga teman-teman. Pasti akan terjadi kesalahan pemotongan. Contoh ini, saya balik lagi ke pi 22/7. Jika hasilnya 22/7 ini, berapa digit belakang koma ini, dipotong menjadi 3,14. Berapa banyak yang terpotong ini teman-teman nih? Nih. Kan banyak banget nih. Ya. Ini kan menjadi kesalahan pemotongan. Sok 3,14 kali 4 itu akan berbeda 3,14. Sorry ya. Misalnya 3,14 dikali 5 dengan 3 yang ini dengan kali 5. Hasilnya pasti berbeda. Ini kali 5. Ya, sepanjang ini desimalnya, ini dikali 5. Pasti akan terjadi perbedaan perhitungan. Itu ya. Juga sama kalau misalnya ada eksponen pangkat gitu ya. Nah, ini bisa kita bahas, tapi yang paling sederhana adalah seperti ini. Oke, sampai sini aman? Kita lanjut. Aman, Pak. Aman, Pak. Ya. Ada kesalahan teman-teman ya, absolut dan relatif. Oke. Kesalahan absolut dan relatif ini adalah biasanya tentang pengukuran juga. Hubungan antara nilai eksak, nilai perkiraan atau aproksimasi, dan kesalahan dapat diberikan dalam bentuk ini. Rumus pertama teman-teman ya,
sama dengan nilai eksak itu adalah sama dengan didapat dari nilai perkiraan, ini ya, nilai perkiraan ditambah dengan kesalahan terhadap nilai eksak. Supaya jelasnya nanti ada contohnya ya. Indeks E menunjukkan bahwa kesalahan akan dibandingkan terhadap nilai eksaknya. Ini formula yang pertama. Ini ya. Nanti ada 5 turunannya teman-teman. Yang kedua, dalam bentuk yang tadi ini, satu-satu ini, P sama dengan P bintang tambah EE, itu diturunkan seperti ini. Ini kan sebenarnya sama saja ya. Coba lihat teman-teman. P sama dengan P bintang tambah EE. Yang dicari sini apa pertama? Ini kan P kan. Nah, sedangkan di sini cari apa? EE-nya. Ya tinggal dikeluarkan saja. Kalau ini pindahkan ke sini kan. Nah, dari sini, ini ke sini. Gitu. Jadi sebenarnya sama saja rumus 1 dengan rumus 2 ini. Tinggal yang dicari adalah EE-nya, yang di sini dicari adalah P-nya gitu. Hanya mengganti posisi di sebelah kiri atau sebelah kanan sama dengan. Oke. Ya. Kita lihat lagi rumus ketiga. Nah, ini berdasarkan tingkat kesalahan dapat dinyatakan dalam bentuk kesalahan relatif. Yaitu dengan membandingkan, kalau tadi kan apa nih teman-teman? Ya. Oke. Ini pertama tadi relatifnya seperti ini, kedua turunannya seperti ini atau hanya membalikan pencarian. Yang ketiga, nah ini. Ya kesamanya kan sebenarnya dari sini. Ya, bisa seperti ini. EE per P. Ini jadi rumus ketiga. Lalu di mana EE adalah kesalahan relatif terhadap nilai eksak. Nanti teman-teman kita lihat ini hanya sebagai turunan saja supaya pada saat kita berbicara satu rumus yang benar dasarnya dari sini ya. Nah, untuk mencari kesalahan relatif terhadap nilai eksak, kesalahan relatif sering diberikan dalam bentuk persen seperti ini berikut teman-teman. Jadi kesalahannya berapa persen sih gitu ya. Bukan dalam bentuk angka tapi dalam bentuk persentase. Ini sebenarnya sama dari rumus ketiga cuma dikali dengan 100%. Dikali dengan 100%. Gitu ya, maka jadilah rumus ke-4 ini. Sama. Oke. Dari persamaan 1,1 sampai dengan 1,4, maka ini teman-teman. Nah, ini ya rumusnya ya. Yang kita pakai. Oke. Kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik P bintang adalah nilai perkiraan terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Karena ada perkiraan-perkiraan yang mungkin belum baik, teman-teman. Ya. Indeks A menunjukkan bahwa kesalahan dibandingkan terhadap nilai perkiraan atau approximate value. Kita contoh ya teman-teman nanti ya. Pada metode numerik sering dilakukan pendekatan secara iteratif. Iteratif ini apa? Ada yang tahu? Ini sama seperti looping teman-teman. Looping itu melakukan apa? Pengulangan ya. Pengulangan, Pak. Jadi kita melakukan maksudnya iteratif ini kita lakukan pengulangan dengan rumus yang sama sampai pada titik dia di mana nilai itu mendekati kebenaran teman-teman. Kayak ada rumus seperti ini kita lihat. Ini kalau iteratif teman-teman. Kalau pada bahasan kita ini tidak menggunakan iteratif. Ini biasanya perhitungan pertama, perhitungan kedua, dan seterusnya. Kita kasih contoh nih. Ya. Contoh. Pengukuran panjang jembatan. Ini ada jembatan ya teman-teman ya. Nah, ini jembatan. Dan pensil, kita ada menghitung pensil di sini. Panjang pensil. Ada 2 yang kita ukur, jembatan dan pensil. Menghasilkan pada saat diukur, jembatan ini panjangnya 999 cm, teman-teman, untuk jembatan. Yang pensil, kita lakukan pengukuran ada 9 cm. Kita lakukan pengukuran ya. Dikatakan gini, apabila panjang yang benar adalah 10.000 cm untuk jembatan, ini panjang benar untuk jembatan ya. Jadi sebenarnya nilai ukuran panjang jembatan adalah 10.000 teman-teman. Tapi berdasarkan pengukuran kita adalah 999,9. Sedangkan nilai yang benar untuk pensil itu sebenarnya 10 cm. Tapi kita hitung 9 cm, is okay. Kan ada galat ya gitu. Dikatakan berapa sih kesalahan absolut dan relatif dari pengukuran panjang jembatan dan pensil tersebut?
kan ada selisih ya teman-teman ya. 10.000 dengan 9.999 dan nilai sebenarnya 10 cm kita ukur 9 cm. Ada sesuatu yang miss gitu, ada sesuatu yang selisihnya. Kita lihat seperti apa cara menghitungnya. Tetap kita menggunakan yang ini ya, rumus kelima tadi ya. Kesalahan absolut. Kesalahan absolut adalah katanya apa? Panjang sebenarnya yang realnya 10.000 ya. Pengukuran kita berapa? 999. Oke. Maka terjadi kesalahan selisih hitung adalah 1 cm. Sampai sini aman ya teman-teman ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang pensil. Panjang sesungguhnya adalah 10 cm. Tetapi kita hitung 9, maka sama-sama terjadi ada selisih perhitungan. Maka 1 cm. 10 kurang 9, ini selisihnya. Sama-sama 1 cm ya. Kesalahan relatifnya bagaimana cara mengukurnya? Untuk jembatan, berarti ini ini kecil ini ya. Dibagi dengan P dikali 100%. nya berapa? Untuk jembatan ini 1 cm. Ya. 1 dibagi dengan P, berapa P-nya? Panjang sebenarnya berapa? Ini P ini. Per P 10.000 dikali dengan 100%. Maka kita dapatkan kesalahan relatifnya untuk jembatan adalah 0,01%. Ini nih untuk jembatan. Kesalahan relatifnya ya. Kalau absolutnya sudah 1 cm teman-teman, tapi untuk relatifnya adalah dikali dengan 100%. Maka kita dapatkan 0,01%. Untuk pensil sama saja perhitungannya. 1/10 selisihnya dibagi dengan dengan ukuran sebenarnya 1/10 dikali 100%, kita dapat 10%. Sama-sama 1 cm teman-teman ya, selisihnya sama-sama 1 cm, tetapi lihat contoh menunjukkan bahwa meskipun kedua kesalahan memiliki kesalahan absolut yang sama 1 cm ya, jembatan 1 cm, pensil 1 cm, tetapi kesalahan relatif pengukuran panjang pensil jauh lebih besar teman-teman. Pensil tuh kesalahan relatifnya berapa? 10% teman-teman nih. Walaupun kesalahan absolutnya cuma 1 cm gitu, sama dengan jembatan, tetapi pada saat dicari kesalahan relatifnya berapa? 10%. Sedangkan jembatan berapa? 0,01%. Artinya apa? Kalau 1 cm, kesalahan pengukuran 1 cm terhadap 10 cm itu kan kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan banget gitu. Tetapi bagaimana kalau 1 cm dibandingkan dengan 10.000 cm? Kan sedikit sekali, mungkin tidak terlihat. Paham ya teman-teman ya? Suara saya masih terdengar? Dengar, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke ya, berarti 1 cm di jembatan itu mungkin tidak sama kesalahan relatifnya dengan 1 pensil di 1 cm di pensil. Karena pensil itu pendek, selisihnya 1, termasuk jauh. Kalau jembatan 10.000 cm, kesalahannya cuma 1 cm, tidak begitu kelihatan teman-teman. Seperti itulah dalam kasar. Nah teman-teman, teorinya sudah selesai ya. Oke.